ini sebenarnya mengatakan bahwa animo dari masyarakat kepada FBS di UNAS itu tinggi ya. Sastra multimedia memang harus disegerakan sepertinya, tapi saya juga ingin Bapak menjelaskan lebih dulu trigger apa sih yang akhirnya Bapak ingin, oke, ini sastra multimedia harus segera dikumandangkan nih. Kalau selama ini kita belajar kan hanya mengandalkan dosen dan durasi waktu yang telah ditentukan. Sementara selama ini banyak sekali informasi di luar itu. Tentang pemahaman ilmu itu mungkin tetap ada para dosen, tetapi pemahaman tentang keterampilan itu tersebar di mana-mana. Multimedia itu salah satu solusi untuk memberikan kepada mahasiswa menghindari kebosanan di dalam kelas, kemudian menghindari ketergantungan kepada dosen. Jadi sastra multimedia ke depan saya tetap berkeyakinan akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa yang lebih. Tidak akan ditanya lulusan dari mana, tetapi itulah kemahiran karyanya. Jadi bukan saja ilmu dan kecerdasannya, tetapi kemampuan untuk tampil. Saya sering dengan menyebutnya talenta. Dia punya talenta lebih dengan karya sastra multimedia. Sobat Sastra UNAS, kali ini saya berada di sebuah universitas tertua kedua swasta di Indonesia. Ya, Universitas Nasional memiliki sebuah fakultas bahasa dan sastra yang akan kita kupas. Kanal kita, Sastra Multimedia UNAS, menerbitkan banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya sastra multimedia itu, apa yang harus dilakukan, lalu kemana arahnya, apa yang harus dipersiapkan. Ada jawabannya dalam acara kita kali ini, episode pertama dalam Bincang Sastra. Langsung kita tanya kepada Dekan dari Fakultas Bahasa dan Sastra UNAS, Dr. Somadi MPD. Rasanya tak afdol jika acara sastra tidak dibuka dengan sebuah pertunjukan yang berhubungan dengan sastra, puisi, atau kita bisa main monolog, atau kita bisa sedikit memainkan musikalisasi. Ada baiknya saya bisa membaca satu puisi saja walaupun buruk. Sebuah karya puisi dari Haryono Sukiran, Tangkai Surga. Selembar daun jatuh ketika burung gereja nyambar. Tak ada orang peduli pada daun karena cuma daun jatuh. Semuanya sibuk berkemas, cari ruang tempat bergerak semaunya sendiri. Padahal daun jatuh minta perhatian untuk dikemas. Karena daun jatuh selalu diinjak orang, aku perhatikan tangkainya. Ku masukkan saku baju, lalu ayat-ayatnya ku rumat di rumah. Setelah sampai rumahmu, ternyata tangkainya berlumuran darah. Tidak habis mengerti mengapa darah melukisi masa silamku yang hitam, pengap, garing dan tak senonoh. Segera dipoles warna bersih hingga lahir kembali dengan kertas putih, polos, dan lugu. Barangkali daun nusuk jantungku membabi buta seperti manusia kelaparan akan kisah-kisah nabi dan dogma-dogma. Tapi memang lapar ini
bukan hanya harus dipuaskan dan dikenyangkan, namun harus diinsafi dengan pemahaman yang sempurna. Terima kasih. Baik, Sobat Sastra UNAS, kita akan panggilkan dekan kita, dekan semua Sobat Sastra, Dr. Somadi MPD. Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan. Wow, Sobat Sastra, kita benar-benar kedatangan tamu istimewa di episode yang pertama. Bagaimana tidak istimewa? Dari beliau inilah lahir, tercetus sebuah ide yang saya rasa ini akan jadi besar sekali. Pertama kali saya searching di Google, di mana-mana belum ada. Apa itu? Sastra multimedia. Kita akan ngobrol sama beliau. Sastra multimedia, sebuah frasa yang ini mencengangkan loh Pak. Ya. Mengagetkan. Saya pertama kali dengar dari Bapak, saya ini sampai tanya, apa maksudnya? Kemudian saya bertanya ketika Pak Somadi bicara tentang sastra multimedia, apakah video Rendra itu termasuk dalam sastra multimedia? Tapi saya berpikir, mungkin bukan. Kemudian saya lebih jauh lagi, apakah beberapa video-video sastra, orang membaca puisi dalam bentuk video seperti Rendra itu, apakah itu termasuk dalam sastra multimedia? Kita akan tahu nanti jawabannya dari Bapak. Tapi yang kemudian saya tangkap, dan semoga ini benar, seorang Asrizal Nur, sejak 2012 beliau sudah mulai membuat pertunjukan sastra multimedia. Di belakangnya sebuah layar besar dengan itu seperti hologram. Itu saya baru pernah menonton pertunjukan spektakuler seperti itu saat itu. Pada perkembangannya kita akan melihat apakah sastra multimedia masuk ke dalam ranah pertunjukan yang bisa membuat gempar di Indonesia. Kita lihat dulu tentang Asrizal Nur, supaya kita tahu gambaran visual apa yang akan kita perbincangkan hari ini. Percakapan pohon dan penebang. Kau penebang? Bukan. Tiada aroma tubuh subur, hanya bau serbuk kubur. Garis tanganmu hanya guratan luka kayu. Percayalah, akulah penanam harapan ranting patah, impian hijau daun layu, memberi akar air, melepas dahaga pasir. Kami tak lagi percaya kau penebang. Maka kami berjuang mempertahankan kepercayaan kami. Kau tak bisa lari dari ketidakpercayaan kami. Kau tak kuasa menghindar dari nganga luka kami. Tidak, tidak, tidak.
Luar biasa, ternyata sastra multimedia bisa semeriah itu, selengkap itu. Dan Asrizal Nur ini beliau bahkan sudah kemana-mana berbekal sebuah ide itu. Menjadi pembaca puisi yang tak hanya bisa naik ke atas panggung saja, tapi juga sudah bisa mengolah digital menjadi pendukung, penyokong dia untuk di atas panggung. Saya hanya ingin tahu apakah itu salah satu tujuan dari Bapak ingin mengadakan sastra multimedia di UNAS ini. Kalau selama ini kita belajar kan hanya mengandalkan dosen dan durasi waktu yang telah ditentukan. Sementara selama ini banyak sekali informasi di luar itu. Tentang pemahaman ilmu itu mungkin tetap ada para dosen, tetapi pemahaman tentang keterampilan itu tersebar di mana-mana. Ada YouTube, kemudian ada Facebook, kemudian sejenisnya internet itu banyak sekali, sehingga ini satu-satunya yang bisa mengarahkan ke sana adalah harus banyak praktik ya, praktik. Sehingga begitu dapat ilmu dari dosennya, kemudian mereka bisa berpraktik. UNAS menyediakan wifi itu cukup tinggi, sehingga semua mahasiswa begitu datang di kantin atau di Selasa di rooftop, kemudian gunakan laptopnya untuk telusur sendiri tentang ilmu pengetahuan dan praktikan. Sastra cyber itu, sastra cyber multimedia itu salah satu solusi untuk memberikan kepada mahasiswa menghindari kebosanan di dalam kelas, kemudian menghindari ketergantungan kepada dosen. Belajar di universitas itu berbeda dengan ketika di SMA. Ketika diberikan teori, kemudian mereka harus praktik. Tetapi itu bagaimanapun nanti presentasi atau hasil kerja, hasil karyanya tetap saja dipresentasikan kepada para dosen supaya bisa dinilai apa yang dihasilkan sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh para dosennya ketika mengajar di kelas. Tapi ini saya seperti melihat sebuah tangga ya Pak Somadia, bahwa sastra multimedia itu satu tingkat lebih di atas dari sastra cyber. Jika kita membicarakan sastra, kita akan membicarakan tentang tulisan. Saya yakin teman-teman mahasiswa di sini pasti mengenal KBM, Vizo, atau Inovel, dan beberapa platform digital membaca atau menulis. Saya menyebutnya jika itu berkaitan dengan sastra, maka kita bisa sebut itu sastra cyber. Tapi sastra multimedia itu jauh, mungkin satu atau dua undakan jika itu diibaratkan tangga di atas cyber itu sendiri. Sementara jika kita bisa memparafraskan cyber, kita mendapatkan beberapa kekurangan sebenarnya Pak dari cyber itu. Salah satunya editorial yang dangkal. Semua orang bisa membaca tulisan yang sepertinya tidak diedit. EYD-nya buruk, WB-nya mungkin ada salah-salah, typo. Bahkan kadang-kadang kita mendapatkan informasi yang tidak valid dalam sebuah novel misalnya di sebuah platform digital. Semenakutkan itu dunia cyber. Dan multimedia erat kaitannya dengan dunia cyber Pak. Iya. Itu tidak bisa kita pungkiri karena teknologi digital itu erat kaitannya antara cyber dan multimedia. Apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu? Iya, sebelumnya saya jelaskan tentang cyber dengan sastra multimedia. Sebenarnya karya sastra sesuai dengan genrenya tadi, puisi, prosa, dan drama, itu bisa saja dalam bentuk cetak yang ada di cyber. Kemudian pada multimedia itu sebenarnya acuannya ada dua, ada visual dan audio visual. Ketika puisi tadi ada dua-duanya, ada visual dan audio visual. Tetapi kalau cyber itu tidak memiliki keduanya. Sekarang ketika
ada prosa yang sudah diunggah menjadi digital, kemudian diikuti dengan cara membacanya atau diikuti dengan suara. Begitu juga pada puisi tadi yang sudah diunggah. Dan saya mengacu ke tadi pertanyaan di awal bahwa melihat video Rendra, apa itu multimedia? Ya, termasuk suara yang di radio itu multimedia. Jadi sastra multimedia itu dengan sastra cyber sama-sama sastra, hanya medianya yang dipakai itu berbeda. Kemudian apa tidak mengerikan karena itu sangat pendek pada multimedia. Jadi sastra melalui media baik itu multimedia yang ciri khasnya itu menggunakan media sosial, Facebook, Instagram dan seterusnya itu. Kemudian pada cyber itu tidak dimunculkan itu, tetapi harus melalui internet, dicetak dalam PDF dan seterusnya. Nah, pada karya sastra multimedia itu saya berharap pada mahasiswa itu bisa berkarya, berkreasi, kemudian dalam durasi yang sangat pendek, tetapi bisa disiarkan secara optimal. Yang pertama, tadi keunggulan dan kelemahannya, apa tidak miris dengan ke depan. Memang ada keunggulan dan kelemahan pada sastra multimedia. Keunggulannya dengan cepat ini bisa disiarkan kepada siapapun orang untuk membacanya dan melihatnya atau mendengarnya. Kemudian biayanya ringan. Selain biaya ringan juga tidak melibatkan orang banyak untuk menjadi salah satu editor dan seterusnya. Saya sih berpikir bahwa sastra cyber dan sastra multimedia ini sebagai dampak dari persaingan berbisnis ya. Kalau buku dicetak itu perlu editing, perlu percetakan, perlu biaya beli kertas dan seterusnya. Ini harganya lebih mahal. Kemudian pada sastra cyber atau sastra multimedia itu tidak peduli dengan orang lain, ini karya saya muncul sesuai dengan gaya saya. Kemudian yang kedua, bahwa ada persaingan antara kelompok dan individu pada karya sastra multimedia. Itu kalaupun mereka bekerja sama atau berkolaborasi semata-mata hanya satu produk, tetapi ketika pada media cetak atau buku cetak dan cyber yang dicetak itu memerlukan banyak sekali tenaga, banyak sekali ahli, kemudian mereka semuanya berbayar atau tidak berbayar ya harus berkompensasi. Boleh cetak ini nanti 20 buku wajib menjualnya, yaitu baru memperoleh kompensasi. Tapi pada sastra multimedia tidak demikian. Dengan biaya yang ringan, tetapi juga perlu keterampilan lain sebagai penunjang, umpamanya alat rekam. Yang paling banyak sekarang dan paling mudah adalah HP Android itu sangat-sangat menunjang untuk kemampuan itu. Jadi sastra multimedia ke depan saya tetap berkeyakinan akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa yang lebih. Tidak akan ditanya lulusan dari mana, tetapi itulah kemahiran karyanya. Jadi bukan saja ilmu dan kecerdasannya, tetapi kemampuan untuk tampil. Saya sering dengan menyebutnya talenta. Dia punya talenta lebih dengan karya sastra multimedia. Wow, saya terkesima Bapak. Tapi memang benar, kerangkanya seperti ini teman-teman. Ini saya ingin banget deh nyampein ke teman-teman mahasiswa ya. Kerangkanya seperti ini. Sastra itu kalian ketika masuk ke sastra itu seperti masuk ke dalam sebuah dunia yang itu eksklusif sekali. Jarang banget orang suka puisi, Pak. Ya. Di Indonesia, riset untuk membaca buku 1
tahun hanya 2% orang membaca buku loh ya. Ini riset dari Lingkaran Survei Indonesia, lembaga paling kredibel untuk survei. Itu buku, 1 tahun hanya 2%. Lebih mengerucut lagi, buku sastra, berapa persen? Ya. Ketika kemudian seorang dekan Fakultas Bahasa dan Sastra berpikir out of the books, sastra tidak hanya buku, tidak hanya tentang membaca, sastra bisa kemudian menjelma menjadi apa saja. Seperti puisi kemudian bisa jadi tontonan yang nggak membosankan. Jujur deh, kalian yakin nggak mau nontonin orang baca puisi selama 1 jam penuh? Saya rasa enggak, itu bosan. Karena hanya orang-orang yang punya ketertarikan terhadap sastra di Indonesia, nggak banyak orang yang suka sastra gitu. Yeah. Kemudian cerpen, mungkin banyak orang suka membaca cerpen, tapi populer. Cerpen kisah percintaan, cerpen cerpen populer seperti tulisan mungkin Nestoriko Tambunan. Tapi siapa yang baca tulisan Damhuri Muhammad misalnya, atau tulisan cerpen-cerpennya Putu Wijaya? Baru baca 2 alina mungkin nggak mudeng nih maksudnya apa. Nggak ada yang paham tentang cerpen sastra. Jadi ketika seorang dosen sastra, maaf nih Pak, saya nggak bicara usia ya Pak, tapi saya takjub dengan Bapak yang sudah masuk golongan old, tapi berpikir lebih muda dari saya yang saya menganggap diri saya masih muda, bisa mencetuskan sastra perlu media lain supaya lebih memasyarakat, supaya orang lebih tertarik dengan sastra tanpa perlu membaca buku, tanpa perlu bosan, tanpa perlu bingung ini maksudnya apa. Dan saya yakin apa yang akan kita tayangkan sekarang salah satu dari cara sastra sampai ke masyarakat. Kita simak video film ya, Alif, puisi yang digubah atau diinisiasi atau dikonversikan ke dalam sebuah film pendek. Silahkan. Seperti kereta, pagi 4 tahun lalu menyingkap dengan cepat, penuh deru dan desing suara yang meninggalkan angin di wajahku. 4 tahun lalu, sebuah pagi yang malam, kegelapan datang mengutuk dalam sebuah bom di Sarinah. 4 tahun lalu di pagi itu, kami semua lahir dengan identitas baru. Ibuku menjadi janda dan aku menjadi yatim. Kepergian memang keniscayaan. Ia pasti datang bagai takdir yang tak akan pernah bisa ditolak, termasuk oleh ayahku yang pagi itu akhirnya pergi dalam sebuah takdir bom Sarinah. Kesedihanmu, Ibu, apakah sebuah penghargaan atas cinta pada Tuhan? Tangis yang tumpah di setiap sajadah malam itu, bisakah jadi alasanku untuk kembali berjuang lagi? Melupakan sang martir yang ingin mati ditemani banyak orang, mengingat ayah yang melangkah di pagi itu tanpa sempat menyesap kopi. Namaku Alif. Ayahku mati dalam bom di Sarinah. Tapi kalau sudah digagas dalam multimedia seperti ini, penontonnya akan menjadi bias. Yeah. Mereka tidak hanya
yang suka menonton sastra saja yang akhirnya menikmati itu, tapi kebiasaan itu saya rasa ini sedikit merugikan, Pak. Maksudnya seperti ini. Apakah sastra tidak lagi kemudian menjadi sebuah hal yang eksklusif karena kemudian dia akan go industri? Ya. Film Ada Apa Dengan Cinta itu sebenarnya salah satu dari cara Mira Lesmana dan penulis skenario untuk Jujur Prananto waktu itu untuk ini loh, puisi ternyata bisa kita susupi di film romansa. Yeah. Tapi kemudian menjadi bias maknanya. Sastra kok jadi nggak eksklusif ya? Kalau saya termasuk orang yang punya mazhab sastra memang harus dimasyarakatkan gitu. Tapi ada beberapa penyair yang besar yang menganggap sastra adalah hal yang sangat krusial. Ini tidak bisa. Orang kalau dia nggak paham sastra mending nggak usah sekalian. Ada yang seperti itu. Kalau Bapak sendiri bagaimana menyikapinya? Saya termasuk orang yang senang dan berkeyakinan betul bahwa pengubahan puisi ya, puisi menjadi musikalisasi puisi, kemudian nanti prosa bisa dibaca, kemudian baik itu cerpen maupun novel ya, dibaca kemudian diringkas, kemudian dikreasikan dengan versi baru. Begitu juga naskah drama. Karya sastra itu kan bukan barang mati, bisa dikreasi dengan model apa saja dan bisa disosialisasikan kepada masyarakatnya. Jadi ekranisasi atau aliwahana seperti tadi itu mengalihkan dari karya puisi menjadi film, dari film menjadi novel, dari novel menjadi cerita pendek, dari cerita pendek kemudian difilmkan menjadi cerita yang sederhana. Itu sangat-sangat mungkin dari karya sastra. Nah, kembali dengan model sastra multimedia yang kami gagas, bahwa nanti sebagai medianya itu media sosial, sehingga mereka punya komunitas. Kalau sastra ada 1000 orang, begitu dibuatkan dalam Facebooknya sastra, itu akan dibaca oleh 1000 orang. Ini kaki tangan yang ada, maksudnya pembaca yang ada di kita aktif, kemudian mereka punya teman, kepada teman-temannya disebarkan. Jadi dengan cepat. Saya pikir tidak eksklusif, karya sastra tidak eksklusif, karena sastra itu diciptakan untuk menghibur, untuk mendidik, untuk mengajari orang supaya lebih bijak. Siapapun pemimpin yang ada di negeri kita, orang yang suka bersastra pasti lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ini saya yakin betul bahwa sastra tidak eksklusif, tetapi sastra memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik dari segi edukasi maupun dari segi hiburannya. Lalu arahnya Pak, untuk sastra multimedia di UNAS ini sendiri bagaimana? Arahnya akan kemana? Apakah dia akan menetap sebagai sebuah mata kuliah, atau dia hanya sekedar sebagai pendukung di ekstrakurikuler? Kami akan memulai sastra multimedia sebagai ekstrakurikuler karena kami melihat bahwa sastra multimedia, sastra cyber, sastra cetak itu semuanya sebagai media untuk sebagai penyebaran supaya bisa sampai kepada pembacanya, sampai pada penikmatnya. Jadi saya tidak membatasi bahwa sastra multimedia itu sebuah topik atau sebuah ilmu baru, tetapi ini hanya sebagai media. Bahwa tadi ada kreasi, harus dibuatkan musiknya, harus dibuatkan gerakannya, itu adalah merupakan kreasi. Jadi sastra harus hidup, dan mahasiswa yang belajar di sastra tidak terpaku dari ilmu yang dari dosennya, tetapi dia berkreasi dengan apa yang sudah ada, baik dari puisi, dari cerpen, dari prosa, dari drama. Itu harus diatraksikan, harus dilakukan. Karena dengan cara ini tidak ada orang belajar bahasa kemudian takut bicara, tidak ada orang belajar puisi kemudian takut berbunyi gitu ya. Jadi dia harus mengapresiasikan, mengekspresikan apa yang dia dapatkan ilmunya, sehingga sampai di luar tidak lagi ketahuan kamu orang sastra,
Orang ngomong politik juga bisa bicara politik, ngomong ekonomi juga bicara ekonomi, kemudian bicara apa istilahnya sekarang ilmu yang kekinian, tentang komunikasi, tentang YouTube, tentang Instagram, itu mereka bisa mengikuti dengan baik. Betul. Wow, ini kayaknya saya ngobrol sama Bapak bisa berjam-jam nih Pak nih. Tapi saya hanya ingin tahu sebenarnya ekosistem yang sudah tercipta di UNAS untuk geliat sastranya sendiri, untuk mahasiswanya sendiri, itu seperti apa? Jujur selama ini karena pandemi ya, komunikasi baik dengan dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa itu masih sangat terbatas. Tetapi ke depan ketika ini sudah dibuka, kami yakin betul bahwa aktivitas mereka harus mengarah kepada keilmuan dan keterampilan yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajari, baik itu Indonesia, bahasa sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jepang, kemudian prodi bahasa Korea, itu semuanya akan beraktivitas mengarah kepada multimedia. Karena di bahasa umpamanya, saya contohkan di bahasa, tolong Anda berikan melalui Facebook atau melalui Instagram mengenai pemahaman kosakata atau membuka kesempatan untuk bertanya kalau ada kosakata yang tidak dipahami. Di belakang mahasiswa ada dosen, di belakang dosen ada ahli yang lain. Ketika tanya istilah bahasa Jepang tidak paham mahasiswanya, tanya ke dosennya, dosen tidak tahu, tanya ke ahlinya. Ini secara terus-menerus media tadi bisa dijadikan sebagai media belajar, tetapi juga bisa dijadikan sarana untuk penelitian tentang kebahasaan, tentang kesastraan. Itu yang menjadi harapan kami. Apakah ketika dibuka sastra multimedia kemudian berhenti sampai di situ? Tidak. Ini juga akan menjadi lahan untuk penelitian dan untuk pengembangan sastra di masa-masa berikutnya. Wah, saya jadi teringat seorang pemimpin kita pernah bicara, satu peluru bisa membunuh satu kepala. Ya. Tapi satu buku bisa mengubah kepala seluruh dunia. Satu buku. Bagaimana dengan isi bukunya? Ya. Bagaimana kemudian jika mengerucut lagi, jika ternyata isi bukunya adalah sastra. Ya. Kemudian kita kerucutkan lagi, bagaimana jika sastra itu adalah sastra multimedia? Ya. Saya rasa sastra multimedia jika kemudian dikonversikan dengan kalimat Soeharto, beri aku 10 pemuda, maka akan aku rubah dunia. Kita bisa konversikan dengan, mari kita kembangkan sastra multimedia, maka kita akan mengubah seluruh dunia. Iya. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi saya berharap dengan sastra multimedia tidak hanya sastra untuk sastra, tetapi sastra untuk kehidupan yang ada di masyarakat kita. Wow, kalian beruntung loh punya dekan seperti ini. Saya rasa ini harus dimanfaatkan sama kalian. Mumpung beliau masih jadi dekan di sini, segera bikin acara, bikin simposium, bikin seminar. Wah, ini pasti didukung ya sama Bapak ya. Saya akan dukung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas kesastraan, terutama untuk memperkuat talenta. Kami punya 30% anggaran dari kegiatan kemahasiswaan yang dikelola oleh dekan untuk mengembangkan itu tadi, diantaranya sastra multimedia. Luar biasa obrolan kita hari ini, episode pertama tapi sudah sangat menggelegar. Oke, sebelum kita mengambil kesimpulan dari obrolan kali ini, saya coba pengen tahu deh tanggapan dari teman-teman sobat sastra di UNAS ini tentang sastra multimedia. Perkenalkan, nama saya Winda Farasati dari Sastra Indonesia Angkatan 2019. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana cara kita para mahasiswa ataupun penikmat karya sastra ataupun pecinta karya sastra di luar sana agar bisa mengimplementasikan karya sastra tersebut dalam berbasis multimedia tersebut. Nama saya Muhammad Kusyairi. Bicara tentang sastra multimedia kali ini bermanfaat banget buat saya, karena sejauh ini saya juga sering banget untuk, atau apa ya, saya bisa dibilang saya sebagai pelaku di sastra multimedia ini
ketika lomba atau bikin satu karya yang bakal kita lempar ke YouTube, entah ke Instagram gitu-gitu. Saya pikir PR-nya kita di sini untuk ngebangun itu, kita butuh ruang untuk berkesenian juga, Pak. Yang mungkin bisa dijadikan lahan buat teman-teman untuk latihan, nggak lagi yang kayak kita latihan teater di dalam ruang kelas lagi. Jadi kita punya space sendiri untuk bisa ngembangin semua hal-hal yang mungkin bisa kita garap dalam puisi, musik, ataupun teater. Jadi akan dikatakan begini, yang pandai debat bahasa Inggris nanti akan disatukan dengan prodi bahasa Inggris, membuat komunitas, kemudian nanti yang suka teater dengan sastra Indonesia menjadi satu komunitas yang menjadi, dan itu dibina oleh prodi masing-masing, sehingga budgetingnya itu jelas, anggarannya itu jelas. Tetapi ruang tadi ini jawab, kami menyiapkan satu ruang yang berkaca itu sebenarnya ruang laboratorium budaya yang punya kaca itu. Kemudian kalau outdoor nanti pakai ruang biopark yang di depan masjid itu kan ada lahan. Sebenarnya sastra sendiri sudah mengajukan untuk semacam tempat untuk kreasi lah, kira-kira segi 4 itu 6x8 supaya untuk aktivitas, dan kalau bisa seperti yang ada di taman kotak depan itu. Taman kotak itu sudah kami minta supaya itu bisa dijadikan sebagai sarana apresiasi sastra outdoor. Kalau indoor memang itu persiapan kami, tetapi lagi-lagi jumlah ruang kelas yang kurang waktu itu masih terus menjadi persoalan. Tetapi yang jelas sudah pasang kaca, itu adalah ruang untuk laboratorium budaya, tarian, puisi, apapun di situ. Lagi-lagi sastra multimedia bisa menjadi solusi jika memang nantinya akan dibuka, entah itu berbentuk ekstrakurikuler atau bahkan mata kuliah. Sastra multimedia ini bisa menjadi wadah yang paling universal. Ayo, siapa aja boleh masuk nih ke sini, kamu suka apa? Masuk. Sok atuh silahkan duduk di sini, kamu bisa ngapain aja di sini, bebas. Kita harus mencari dosen yang berpikir terbuka. Bukan harus praktisi sepertinya, Pak. Dan ya yang bisa menerima mahasiswa dengan tangan terbuka juga, karena ini benar-benar sastra multimedia salah satu solusi yang tepat untuk pengganti UKM, saya pikir. Ya. Begitu ya? Iya. Oke nggak? Iya. Tentang cara, bagaimana cara untuk memasukkan sastra ke dalam multimedia itu. Bagaimana masyarakat bisa mengimplementasikan sastra? Masyarakat itu hanya penikmat, jadi tidak mengimplementasikan. Yang mengimplementasikan itu adalah para praktisi. Tadi kalau disebut istilah multimedia, dengan karya sastra, katakan Ronggeng Dukuh Paruk gitu ya, tidak membaca secara utuh, tetapi sudah dibaca oleh mahasiswa kita. Kemudian mahasiswa kita membuat dalam ringkasannya dalam bentuk multimedia, apakah itu film atau diceritakan. Nah, itu masyarakatlah yang sebagai penikmat, tapi yang mengimplementasikan adalah orang-orang yang mengkaji, yang belajar tentang sastra. Tidak mungkin orang sastra masyarakat itu mengimplementasikan. Kalaupun iya, katanya kalau ilmu sastra ada katarsis, setelah membaca kemudian dia melakukan sesuatu gitu ya, itu mungkin. Tetapi mereka tidak bisa dituntut untuk implementasikan sastra. Dari ilmu katarsis itulah, oh ternyata dengan multimedia ini kemudian mengaruhi orang untuk berbuat kebaikan seperti yang diceritakan dalam multimedia itu. Saya kira itu. Betul sih, sepakat. Jadi misalnya kamu nonton film Ronggeng Dukuh Paruk nih, kamu nggak mungkin makan tempe bongkrek lagi deh. Saya percaya itu, karena kamu tahu tempe bongkrek itu beracun. Itu salah satu dari fungsi sastra multimedia, karena saya pikir nggak mungkin negara kita yang jumlahnya puluhan juta ini baca Ronggeng Dukuh Paruk yang setebel gini ya bukunya ya, tebel banget dengan bahasa yang panjang. Ahmad Tohari panjang sekali dalam menjelaskan semua prosa-prosa di Ahmad Tohari panjang, padahal isinya ringkas sebenarnya. Tapi
mereka menonton karena yang main Prisa Nasution. Dari situ mereka tahu kalau tempe bolkoek beracun. Kalau lengger ternyata pada tahun-tahun PKI itu betapa mereka harus mengabaikan harga dirinya. Dari situ masyarakat tahu, oh jadi perempuan seharusnya nggak seperti itu ya. Saya pikir itu salah satu keuntungan dari multimedia yang ternyata saya baru dapatkan lagi. Oh iya, Ronggeng Duku Paru ternyata salah satu dari sastra multimedia itu sendiri ya. Ya ternyata sobat sastra UNAS, kita sudah mendapatkan sari yang luar biasa dari obrolan kita kali ini. Saya pikir kita harus ada part 2 atau part 3, sampai part entah keberapa untuk terus kita asah tentang sastra multimedia ini. Saya berharap episode kedua sudah ada ekstrakurikuler sastra multimedia. Kita bisa diskusi dengan pelaku-pelaku mahasiswa untuk sastra multimedia itu. Kita bisa duduk bareng untuk di episode kedua. Untuk episode pertama ini saya pikir ini sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Karena itu jangan lupa kita harus tunggu episode kedua. Salam literasi.